Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan agar dapat beraktivitas dengan lancar ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman ada yang tahu nggak sih tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah kita sehari-hari dan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar? Nah, di sini saya Afisa Rizky bersama teman-teman dari kelompok 12 yaitu Tamara Purnama, Fidelis Suryo, Yohana Junior, Raymond Peter, dan Kaprianka akan menyampaikan insight baru kepada teman-teman yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan sampah dan dampak yang ditimbulkan, penjelasan tentang jenis sampah, penjelasan tentang 3R, dan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi sampah. Definisi yang pertama menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Definisi yang kedua menurut Depkes RI, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berpengaruh pada dampak sampah bagi masyarakat. Dampak yang pertama terhadap kesehatan. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah adalah timbulnya berbagai penyakit seperti diare, kolera, tifus yang menyebar dengan cepat karena bakteri atau virus yang berasal dari sampah bercampur dengan air minum. Dampak selanjutnya terhadap lingkungan. Pada ekosistem perairan, sampah yang masuk akan mempengaruhi lingkungan perairan. Berbagai makhluk hidup seperti ikan itu akan mati. Dampak selanjutnya terhadap sosial ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Sampah itu akan menimbulkan bau yang kurang sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah akan bertebaran di mana-mana. Jenis-jenis sampah. Jadi jenis-jenis sampah terdapat 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuknya, dari sumbernya, dan berdasarkan sifatnya. Di sampah ini ada bentuk dan sifatnya. Yang pertama, dari bentuknya sendiri terdapat 2 bentukan sampah, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sedangkan untuk sifatnya terdiri dari 3, yaitu sampah B3, sampah anorganik, dan sampah organik. Untuk sampah dari sumbernya sendiri terdapat 7 jenis sampah. Jenis sampah yang berasal dari manusia, jenis sampah yang berasal dari hewan, jenis sampah yang berasal dari alam, jenis sampah yang berasal dari sampah konsumsi, jenis sampah hasil limbah radioaktif, sampah industrial, dan yang terakhir adalah sampah hasil tambang. Dalam pengelolaan sampah ada yang namanya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi untuk 3R sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada reuse. Apa itu reuse? Nah, jadi reuse ini merupakan salah satu bentuk penanganan sampah yang merupakan kegiatan yang dimana kita menggunakan kembali produk yang telah kita pakai menjadi produk yang dimana bisa menjadi fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa contoh kegiatan reuse. Itu ada kumpulan botol menjadi tempat sampah, sepatu bot bekas yang menjadi pot bunga, ban mobil yang bisa menjadi pot bunga juga, koran bisa jadi pembungkus, dan barang-barang bekas lainnya yang bisa jadi kerajinan tangan kita sendiri. Jadi sampah itu bisa menjadi produk yang bisa memiliki nilai jualnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reduce. Apa itu reduce? Reduce itu adalah cara bagaimana kita untuk mengurangi volume sampah sebelum maupun sesudah produksi. Kita sebagai rumah tangga konsumen maupun produsen, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan nih untuk tindakan kita untuk melakukan reduce. Yang pertama, memperbanyak teknik isi ulang atau refill. Jadi misalnya kita mau keluar, kita membawa tumbler supaya kita mengurangi produksi tempatnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak pemakaian bungkus yang sudah terdegradasi seperti kertas dan mungkin sekarang udah sering dilakukan oleh bisnis-bisnis. Kemudian yang ketiga, membakar sampah kering, dan yang keempat, mengurangi produksi kemasan. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mengurangi sampah. Yang pertama, mengurangi penggunaan sedotan plastik dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, kemudian mengirim surat menggunakan email, jadi mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, cara mengolah dan menangani sampah dengan sistem 3R itu dengan recycle. Yang dimana recycle adalah mendaur ulang atau mengolah kembali sampah menjadi barang-barang atau produk baru yang memiliki manfaat. Dengan melakukan recycle, berarti barang-barang atau produk baru yang sebelumnya menjadi sampah yang tidak bermanfaat dapat diolah kembali menjadi produk-produk baru yang bermanfaat dan memiliki kegunaan baru. Contoh kegiatan recycle yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah dengan memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan yang mudah terurai. Yang kedua itu adalah dengan mengolah sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Yang ketiga itu adalah dapat mengolah sampah non-organik menjadi produk baru yang bermanfaat seperti barang handmade atau barang hasil industri. Dan yang terakhir itu adalah mengolah sampah kertas menjadi produk kertas atau karton kembali. Dua contoh hasil dari recycle. Yang pertama itu adalah pot bunga mini, kedua itu adalah tas belanja. Nah, lalu selanjutnya ada cara mengolah sampah. Untuk cara mengolah sampah ini sendiri secara sederhana ada beberapa tahap. Seperti yang pertama itu, kita bisa memisahkan tempat sampah organik dan non-organik serta memberi tanda pengenal agar orang lain juga bisa memilah sampahnya. Lalu yang kedua, kita bisa mengubah sampah organik tadi menjadi pupuk kompos
dengan cara menimbunnya dalam tanah namun tanpa adanya kontaminasi dari air hujan dan juga kotoran hewan. Lalu yang ketiga, kita bisa mendaur ulang sampah anorganik kering seperti botol plastik ataupun botol kaca untuk membuatnya menjadi hias-hiasan di dalam rumah atau beberapa tempat lainnya. Lalu yang keempat itu, kita bisa mengelola sampah berbahaya seperti kontaminasi barang-barang elektronik dengan cara memberikannya kepada pabrik ataupun produsen awalnya agar mereka dapat mendaur ulangnya kembali menjadi barang-barang elektronik lainnya. Lalu kita bisa melihat lagi ada cara mengelola sampah yang paling sederhana dan paling simpel di antara semuanya. Yang pertama itu kita bisa meminimalisir penggunaan sampah, terutama sampah plastik. Lalu yang kedua itu kita bisa menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle seperti yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi begitulah untuk sosialisasi pengelolaan sampah yang kami bisa paparkan kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih atas atensinya.